Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dusana Ika Batangan Nai dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya. Saya sekarang berada di Kecamatan Sungai Saria, di Nagari apa namanya ini? Pasialaweh. Bisati itu ya kan. Jadi saya pernah membaca berita bahwa ada terjadi gonjang-ganjing salah satu anak didik yang katanya di SMA terkemuka di Kecamatan Sungai Saria ini gitu kan. Saya juga nggak tahu SMA apa namanya. Nah, sekarang kita udah di rumah orang tua siswa itu tersebut. Nah, ini nama siswanya siapa namanya? Safira. Iya, Safira. Ini bapaknya ya? Pak Arifin. Ibu? Ibu Imis. Kita ya, Dusana ya, Dusana Ika dimanapun berada, ya, khususnya SI gitu ya. Jadi kita mau tanya ke Safira ya. Safira, Bapak dengar katanya diberhentikan di sekolah. Itu Safira sekolah di mana, Safira? SMA 17 Kota Sungai Sari. Oh, jadi udah berapa lama diberhentikan? Udah 2 minggu. Hampir 2 minggu ya di sana ya. Jadi ini Ibu, bagaimana tanggapannya Ibu, anak Ibu diberhentikan sekolah, dan kronologisnya apa penyebab anak Ibu ini diberhentikan sekolah? Secara hasilia atau bagaimana? Adakah sebelumnya Ibu dihubungi atau bagaimana? Coba Ibu ceritakan dari awal gimana kronologisnya Ibu ya. Dari komite Ya. dari kayaknya ada dendam gitu, soalnya kan saya pernah bersuara masalah komite. Oh gitu. Nah, jadi sekolah ini kan sekolah negeri, setahu saya kalau negeri ini kan nggak bayar. Cuma saya kan memperjuangkan hak anak untuk mendapatkan sekolah kan, karena sekolah kan digratiskan dari pemerintah. Cuma saya dengar harus bayar 90.000 per bulan. Saya bersuara ke sekolah tuh, tapi melalui nomor guru. Oh, gitu. Saya chat yang guru tuh, bisa anak nih masuk. Jadi kalau mau ujian, anak-anak ini tersendat terus gara-gara duit masalah komite. Saya cek balik guru yang guru tuh masalah duit komite nih. Saya bilang, Pak, duit komite kan nggak ada dibayar sebenarnya, Pak. Iya. Dari duit komite, karena saya bersuara seperti itu, dapatlah surat besok, seminggu kemudian dapat surat dari sekolah. Iya. Berubah lagi dari SPP. Oh, gitu. Dari duit, nggak ada foto. Dari surat dari uang komite katanya. Nah, sekarang berubah jadi SPP di surat tuh. Saya ada fotonya tuh, suratnya, foto SPP tuh. Terus saya komen lagi ke Bapak tuh, bukannya komite atau SPP ditiadakan. Iya. Terus saya bilang, saya mungkin kurang ajar di telinganya, nggak tahu loh. Yang jelas saya bilang, memang saya orang kampung, tapi saya nggak bisa dibodoh-bodohi. Gitu. Kalau yang lain mungkin bisa dibodoh-bodohi, tapi kalau saya tidak, saya bilang. Gitu. Saya bilanglah seperti itu. Cuma setiap anak nih mau ujian, uang komite terus dituntutnya. Gitu. Sesudah tuh saya ngapain lagi uang komite tuh? Diam lagi, hilang. Anaknya masuk seperti biasa lagi. Pokok adalah kendala gara-gara uang komite. Sudah tuh pas ujian, dapatlah anak nih karena dia membawa HP. Iya. Di apa namanya? Ditahanlah HP-nya karena ketahuan pas ujian membawa HP. Ketahuan ditahanlah sama pihak sekolah. Sudah ditahan, anaknya nggak pernah alpa. Selama sekolah selama 7 bulan tuh 7 bulan lebih lah anak nih 2 kali libur di dalam selama 7 bulan lebih nih. Itu pun saya izin. Cuma karena dia telat kemarin, dia pun takut bilang sama saya alpa lah. Cuma sesudah itu dapatlah kabar yang tidak lagi. Kabar yang tidak itu bagaimana, Bu? Seperti anak saya yang dituduh bikin video porno lah dibilangnya. Yang dibilangnya anak saya berganti-ganti cowok lah dibilangnya. Sudah tuh yang kayak mana nih?
yang chat mesum lah dibilangnya. Saya minta tunjukkan barang bukti, tidak ada. Cuma yang ada foto dia berdua sama cowok. Kalau foto berdua itu kan biasa aja. Iya. Ini enggak, yang itu dipermasalahkan. Jadi langsunglah kami berdua sama ayah sama dia disuruh datang ke sekolah di hari Selasa. Ya. Di hari Selasa saya suruh datang ke sana sama Ibu Aziza. Ya. Datang saya ke sana, ceritanya lah dibilang seperti itu. Saya, loh kok seperti ini? Cuma saya belum ngedit ke masalah komite itu mungkin. Sudah siap tuh, udah berdebat. Saya memohon ke kepala sekolah tuh, minta anak nih sekolah, kepala sekolah tuh sama wakilnya mengeras pengen mengeluarkan dia. Iya. Sesudah itu dibawalah saya ke ruangan kepala sekolah, di luar ke ruangan kepala sekolah. Disuruhnya lah saya tanda tangan surat. Ya. Tapi Surat kayak apa? surat bahwa si Pirani dia keluar dari sekolah, Iya. dipulangkan ke orang tuanya lagi. Di situ tertulis dalam masa pengobatan karena dia sakit. Dia sendiri yang bikin seperti itu. Terus saya bilang kayaknya surat itu kayak udah dipersiapkan. Disuruhnya saya tanda tangan di atas materai 10.000. Saya tanda tangan lah. Cuma karena saya sebagai orang tua itu selama seminggu saya nggak ada pikir fokusnya ke anak nih supaya tenangkan jiwa dia. Saya pulang dari sana, saya masak, bapaknya cari rumput. Iya. Terciumlah kayak bau karet. Iya. Kayak bau karet terbakar. Terus saya pergi, saya cari di dalam kamar nggak ada. Ya. Saya tengoklah di samping rupanya dia sambil menangis, tengoknya lah tinggal apa yang Pira bakar. Rupanya sepatu sekolah, tas buku, pokok semua tentang sekolah habis dibakarnya semua. Ya, itu dari ibu. Iya, Vira, yang disampaikan ibu itu. Iya. Ya, alasannya. Jadi kita sama mendengar, kita tanya sama Viranya. Vira, gimana perasaan Vira mendengar cerita ibu tadi? Sedangkan apakah Vira tidak ada melakukan atau pernah melakukan? Itu kan katanya kan dari ibu dia kan dituduhkan oleh pihak sekolah. Jadi Vira sendiri nak bagaimana kedepannya Vira sekolah tuh? Pira pengen sekolah lagi apa enggak? Apa Pira ada berbuat yang dituduh Iya. orang tua? Ibu itu nak ada, tapi kan ya sekolah lain tapi selain di sini lah. Begitu benar Vira apa membakar buku apa sepatu tuh alasannya kenapa nak dibakar? Apa guna kalau wak simpanannya awalnya di berhentian tuh wak bakarnya. Kalau di berhentian tidak secara hormat loh. Jadi intinya Vira tidak ada melakukan apa yang dituduhkan pihak sekolah, dan Vira sebenarnya mau sekolah kan, mau belajar, tapi karena tadi kan kata ibunya Vira sering alfa tidak hadir itu karena keadaan orang tua ya, sering kendaraan jauh tempat sekolah ya. Iya gitu. Kalau Vira biasanya sekolah pakai naik apa nak? Sedang di Danta. Kadang kalau aku jalan kaki. Oh jadi diantar jalan kaki ke lumayan jauh ya, berapa kilo jarak di sini? Kurang 3 kilo. Dari sini naik motor, terus pulang jalan kaki. Pulang 4:30 sampai sini jam 6, setengah 6. Oh gitu, berangkat sekolah jam? Kadang terlambat lo nunggu adik-adik kalau. Oh jadi kita Soalnya sekolah kendaraan satu. Ganti-gantian. Oh. Adiknya arahnya ke Sungai Saria, kakaknya Sungai Saria, adiknya ada di Ampalu. Oh di sekolah full day ya. Ya dosa anaknya kita udah dengarkan itu kalau dari ibu dan anak. Kita kembali kepada bapaknya Vira ya. Pak, bapak sehari-harinya kerjanya apa Pak? Tani. Jadi harapan bapak mengenai anak ini ke depannya bagaimana Pak? Kalau bisa sekolah, Ya, bagaimana dia sekolah kembali ya Pak ya di tempat yang semula. Jadi sekolahnya di mana siapa namanya tadi? Safira. Safira sekolahnya di SMA 1. 7 Kota Sungai Sari. Oh jadi di SMA 1 7 Kota Sungai Sari ya, SMA negeri ya.
Di semua satu Sungai Saria. Jadi dari semua kita kan udah mendengar saya udah menangkap tadi apa yang diceritakan oleh Ibu sama Safira. Safira juga sebagai anak saya ini. Memang kita harus sebagai orang tua, saya juga merasakan sebagai orang tua keinginan anak itu bersekolah supaya apa namanya kehidupan anak ini, anak kita ya lebih bagus dan lebih baik dari kehidupan orang tuanya sana ya. Jadi Bapak Ibu, dengan kejadian yang sudah menimpa Safira, Ananda dari buah hati dan buah cinta dari Bapak berdua, harapan kedepannya bagaimana Bapak Ibu? Saya ingin dengar. Atau Dusana, teman-teman saya ingin dengar. Saya hanya satunya, kepengen anak ini melanjutkan sekolah. Yang kedua, nama baik kami. Soalnya nama baik kami di sekolah, nama baik anak di sekolah sama di sekeliling sini sudah jelek. Anak saya dicap yang nggak bagus-bagus sama orang tuh. Jadi saya pun pengen melangkah keluar. Kayak ada rasa malu. Padahal anak-anak ini tidak ada bikin apa-apa. Cuma saya sebagai orang tua kan, bapaknya kan tani, saya jualan, bapaknya yang cari terpaksa lah bagaimanapun harus tetap keluar. Saya pengen nama baik kami keluarga dibaikkan lagi. Baik. Ya, kita lengkap. Saya pengen keadilan gitu. Iya, begitu ya Pak ya. Iya betul. Ya, jadi Dusana Eka Batanganai dimanapun berada, ya kita juga dari datang ke sini dari SI Serikat Islam juga. Kita dari tadi wawancara Eka kita sudah sama mendengar semua Dusana. Jadi kita akan coba bantu tindak lanjuti apa yang diinginkan oleh kedua orang tua ini. Jadi dia mempunyai buah hati, susah payah mengulang keringat banting tulang dari pagi sampai malam sampai paginya lagi dengan ikhlas. Bagaimana buah hatinya itu mendapat pendidikan yang layak, yang sebagaimana mestinya, tidak ada perlakuan yang tidak sebagaimana mestinya kita harapkan bersama. Jadi kita bermohon kepada instansi terkait untuk menindaklanjuti ini, karena kita kasihan ini salah satu generasi penerus bangsa yang ada di Kecamatan Sungai Saria di sana ya. Jadi kita berharap ke depannya semoga Allah mencarikan jalan yang terbaik untuk Bapak, Ibu, dan Safira Ananda yang mereka cintai. Baik, saksikan dulu wawancara kami atau bincang-bincang saya Eka Batanganai dengan orang tua Safira. Mudah-mudahan ini titik awal untuk mencarikan solusinya ke depan. Jadi Dusana dimanapun berada, Dusana Eka Batanganai dimanapun berada, untuk keluarga besar SI Indonesia, kita bermohon doanya semoga jalan keluarnya dimudahkan oleh Allah. Sekian dulu dari Eka Batanganai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.